Selamat datang di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar secara mandiri topik mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Di video ini saya masih melanjutkan diskusi kita mengenai stiffness matrix, namun secara khusus saya akan mendiskusikan pembentukannya lewat flexibility matrix. Karena kalau kita inverse flexibility matrix, kita akan mendapatkan stiffness matrix. Bagaimana prosesnya secara detail saya akan jelaskan. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dua terminologi terlebih dahulu, yaitu flexibility dan stiffness, kelenturan dan kekakuan. Apa sih arti kedua terminologi ini? Kita mulai dari yang pertama. Flexibility adalah itu besarnya deformasi yang terjadi pada sebuah struktur kalau kita beri satu satuan gaya. Kalau stiffness adalah besarnya gaya yang kita perlukan agar struktur tersebut mengalami satu satuan deformasi. Kok sepertinya hampir mirip ya definisinya? Coba saya kasih satu ilustrasi supaya kalian lebih paham perbedaan flexibility dan stiffness. Jadi misalkan kita mempunyai balok sederhana, memiliki modulus elastisitas, momen inersia, dan panjang tertentu. Lalu kemudian kita kasih beban. Nah, kalau kita kasih beban P sebesar satu satuan gaya, dan kemudian baloknya berdeformasi, dan kita hitung deformasi tersebut, itulah namanya flexibility coefficient. Nilai deformasi yang kita peroleh tadi, akibat P sama dengan 1, adalah fleksibilitas dari balok tersebut. Kelenturan balok tersebut. Ya. Nah, kalau stiffness adalah balok yang sama tadi, kita kasih beban, tapi bebannya bukan satu. Yang satu adalah kalau deformasinya 1, berapa sih gaya yang menyebabkan deformasi tersebut? Nah, gaya itu adalah stiffness coefficient. Ya, jadi ada hubungannya sebenarnya antara flexibility dan stiffness seperti kebalikannya. Ya, nanti kalau kita berbicara secara matriks, bahwa matriks kekakuan itu adalah inverse dari flexibility matrix. Sebaliknya, flexibility matrix adalah inverse dari stiffness matrix. Ya, kita mulai dari satu contoh penerapannya untuk ini sebenarnya memang single degree of freedom ya untuk simple beam. Jadi beam tersebut adalah terlihat di sini dan satu deformasi vertikal saja yang kita gunakan single degree of freedom ini sebenarnya. Nanti kita akan lanjut ke multi degree of freedom. Nah, kita akan mendapatkan flexibility coefficient dan akan selanjutnya akan kita inverse untuk mendapatkan stiffness coefficient-nya. Nah, jadi pertama-tama kita harus mengetahui berapa sih deformasi di sini akibat beban P di sini, dalam hal ini berat beamnya yang terkonsentrasi di tengah bentangnya. Kita bisa melihat berbagai buku-buku analisa struktur, kita akan memperoleh informasi seperti begini untuk struktur-struktur yang sederhana. Contohnya ini adalah beam di atas dua tumpuan sederhana. Kalau bebannya itu diletakkan di tengah, ini tabel ini memperlihatkan berapa sih rotasi maksimum di sini dan defleksi maksimum di tengah, dan juga ini persamaan defleksi baloknya seiring dengan X-nya dihitung dari tumpuan ke kiri sampai tumpuan ke kanan ya. Ngomong-ngomong, kalau kalian mau belajar cara menghitung defleksi pada balok, itu ada satu playlist di channel Belajar Struktur di UBL yang menjelaskan bagaimana proses menghitung defleksi. Namun untuk diskusi kita kali ini, kita akan menggunakan informasi dari tabel ini. Kita akan mencari defleksi di tengah ini akibat beban P satuan. Ya. Jadi bisa kita menggunakan persamaan ini dengan kita menginput X sama dengan L per 2 di persamaan ini. Atau juga karena ketepatan di L per 2 itu adalah defleksi maksimum, kita akan menggunakan ini. Inilah defleksi maksimum yang terjadi di tengah. Jadi kalau kita asumsikan P sama dengan 1 di lendutan balok ini, kita akan mendapatkan flexibility coefficient. Jadi kalau P-nya sama dengan 1, flexibility-nya adalah L pangkat 3 bagi 48 EI. Di sini saya menggunakan tanda positif karena yang ini kita mengasumsikan U ke arah bawah adalah positif, sementara tabel ini sumbu positifnya adalah ke atas ya, itu masalah arah saja. Jadi kita menggunakan magnitude-nya. Nah, dengan demikian, dengan kita menginverskan nilai flexibility ini, kita akan mendapatkan stiffness coefficient, yaitu 48 EI per L pangkat 3.
Bisa ya? Cukup dipahami ya? Begitulah kita cara mendapatkan stiffness dari flexibility. Dengan kita melakukan inverse atau kebalikannya kalau ini masih nilai skalar. Oke, satu contoh soal lagi. Kalau dia misalkan cantilever, seperti terlihat di sini, cantilever ini memiliki E, dan L tertentu, dan kita memberikan degree of freedom-nya di ujung cantilever ke arah bawah dengan beban di ujungnya ini ya, masanya atau beban ya di sini. Kita akan mencari tabel yang serupa, tapi untuk khusus cantilever, seperti terlihat di sini, landutan untuk cantilever, ketepatan kita bisa menggunakan nilai ini, karena kita mencari nilai maksimumnya ini atau menggunakan kurva elastik ini dengan memberikan nilai L, kita akan mendapatkan hasil yang sama, Vmax-nya ya. Jadi dengan demikian kalau kita asumsikan P yang bekerja ini adalah 1, deflection with P equal to 1, maka kita akan mendapatkan flexibility coefficient L pangkat 3 per 3 EI ya. Dengan cara yang sama kita akan menginverskan flexibility coefficient tersebut untuk mendapatkan stiffness coefficient yaitu 3EI per L pangkat 3. Dari situlah asalnya, kalau kalian ingat ketika kita mendiskusikan single degree of freedom, kita mendiskusikan tentang stiffness coefficient untuk cantilever seperti ini, dapatnya juga bisa dari flexibility coefficient. Oke ya, jelas ya kira-kira ya? Oke, kalau kira-kira masih ada yang mau ditanyakan, tolong ditanyakan di bagian komentar, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kalian kalau ada. Nah, sekarang kita masuk kepada kasus yang ini. Dia multi degree of freedom yang sudah kita mulai sebelumnya. Di sini ada U1 di ujung cantilever dan U2 adalah di tengah cantilever. Dan diskusi kita adalah fokus kepada stiffness matrix-nya. Jadi caranya adalah pertama-tama untuk degree of freedom yang pertama, U1, kita akan memberikan satu satuan gaya di lokasi tersebut seperti terlihat ini. Dan kita akan menghitung deformasi yang terjadi akibat satu satuan gaya tersebut di lokasi DOF pertama, ditandai dengan F11 di sini, dan di lokasi DOF kedua, yaitu F21. Setelah kita mendapatkan deformasi masing-masing ini, kita akan melakukan yang kedua dengan memberikan gaya satu satuan di degree of freedom yang kedua, yaitu Fs2 di sini sama dengan 1, dan kembali kita akan mencatat deformasi yang terjadi di lokasi tersebut, di lokasi DOF kedua, dan di lokasi DOF pertama. Jadi di sini F22 dan F12. Ya. Oke, kita mulai dari menghitung flexibility coefficient untuk degree of freedom yang pertama. Nah, ini dia. Dan kita mengambil tabel yang sudah saya perlihatkan tadi. Namun kita perlu menggunakan elastic curve di sini supaya bisa dapat kedua-duanya, karena deflection maximum ini hanya untuk mendapatkan F11 ya. Jadi kalau kita masukkan L-nya 1 ke sini, maksudnya L, 3L kurang L, 2L, kalikan di sini, jadi sepertiga, ini L kuadrat, sepertiga L pangkat 3 dibagi, sepertiga EI ya, karena P sama dengan 1 akan mendapatkan F11 adalah L pangkat 3 per 3 EI, nilai defleksi di sini, akibat gaya satu-satuan di lokasi tersebut. Lalu kemudian kita akan mencari defleksi di lokasi ini, di lokasi L per 2, kita mensubstitusikan L per 2 di sini, L per 2 kuadrat, ini juga ini 3L kurang L per 2, kita akan memperoleh F21 5L pangkat 3 per 48 EI. Sehingga kolom pertama dari flexibility matrix adalah seperti terlihat di sini, kita sederhanakan, kita ambil L pangkat 3 per 48 EI keluar dari matriksnya, maka nilai di sini adalah 16, karena 16 per 48 ada 3 ya, sepertiga, dan ini 5 per 48 angkanya ya. Oke, itu flexibility coefficient untuk first degree of freedom. Lalu kemudian kita melanjutkan flexibility coefficient untuk degree of freedom yang kedua. Dan kali ini yang kita kasih gaya adalah satu satuan gaya di degree of freedom yang kedua di sini. Kita akan mencari deformasi di sini dan deformasi di sini. Kita bisa cari lagi tabel yang lain. Untuk tabel ini kita menggunakan beban yang berada di setengah bentang. Ini ngomong-ngomong literatur yang saya gunakan ini dari buku Mechanics of Materials karya Hibbeler, cukup bagus mensarikan informasi umum mengenai perhitungan deflection. Jadi untuk yang F22 ini, berarti ini ada dua persamaan kurva ini, kurva yang berlaku untuk X dari 0 sampai L per 2,
dan kemudian L/2 sampai L. Nah, karena kita mencari di L/2, salah satu persamaan ini bisa kita gunakan ya. Kita bisa menginput L/2 di salah satu persamaan ini, kita akan memperoleh nilainya L⁻3/24 EI untuk F22. Lalu kemudian kita mencari F12 ini, bisa kita masukkan, kita harus masukkan di sini, di persamaan yang kedua ini, karena ini adalah persamaan untuk bentangan yang kedua, L/2 sampai L ya. Kita masukkan L di sini, atau juga bisa menggunakan ini langsung, karena memang maksimumnya adalah di ujung bentangnya sesuai dengan yang kita inginkan F12. Sehingga kita memperoleh nilainya 5L⁻3/48 EI. Sehingga dengan kita memperoleh flexibility coefficient untuk second degree of freedom ini, kita akan melengkapi flexibility matrix kita seperti terlihat di sini. Ini adalah flexibility matrix kita. Oke, jadi kalau kita sudah mendapatkan flexibility matrix, kita selanjutnya adalah memperoleh stiffness matrix dengan kita menginverse. Karena ini kita bekerja dalam matrix untuk mendapatkan sepernya, itu berarti kita melakukan operational matrix atau inverse matrix, yaitu kalau kita mau menginverse matrix, kalian masih ingat kan? Itu seperdeterminan matriksnya dikalikan matriksnya sendiri, tapi yang ini dibalikan, ya kalau masih ingat matematikanya, dan yang sisi diagonal yang lainnya diganti tandanya, kalau masih ingat ya. Sehingga kita akan memperoleh, ini dia stiffness matriksnya untuk cantilever ini yang dimodelkan dengan 2 degree of freedom. Nah, sebenarnya ini satu metodologi yang mudah mendapatkan stiffness matrix dari menginverse flexibility matrix kalau strukturnya relatif sederhana seperti cantilever seperti terlihat di sini. Namun pada kenyataannya kalau kita sudah deal kepada struktur yang lebih kompleks, pendekatan yang barusan saya jelaskan itu relatif merepotkan ya, sehingga kita harus bergantung pada pembentukan stiffness matrix itu secara langsung. Kita mendapatkan stiffness coefficient-nya menggunakan pendekatan stiffness coefficient yang sudah saya diskusikan di contoh pertama sebelumnya, dan di video selanjutnya saya akan kembali ke pendekatan itu. Di contoh soal yang kedua ini kita menggunakan pendekatan ini, stiffness coefficient, untuk membentuk stiffness matrix-nya untuk struktur yang sudah saya diskusikan ini ya, yaitu bangunan 2 lantai dengan menggunakan stiffness coefficient. Kira-kira begitu, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana kita bisa membentuk stiffness matrix dari menginverse flexibility matrix. Terima kasih buat perhatiannya, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.